Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selasih daun salam. Terima kasih yang sudah jawab salam. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat tarawih Masjid Babus Salam yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bermula kata dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Semoga hidup selalu mendapat barokah. Tanda syukur kita kepada Allah, ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad junjungan alam, mahkota dunia, sayyidul anam, syafaatnya dinanti siang dan malam bagi segenap umat Islam yang bertakwa di seluruh alam. Untuk itu ucapkan salam dan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau tidak karena bulan, tidaklah bintang meninggi hari. Selamat bertemu di bulan Ramadan. Saya doakan Bapak dan Ibu semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Buah duku di Payamabar. Bapak Ibu apa kabar? Sehat Bu? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bapak sehat, anak-anak sehat, tetangga, mantu sehat, dompet alhamdulillah. Sudah sehat semua alhamdulillah. Makanya sumringah, apanya bahagia kali ibu-ibu. Mungkin udah beli baju lebaran ya. Nampak kelihatan bahagia kali. Kalau bapak-bapak biasanya belakangan tuh, ya kan? Ibu duluan. Nah, alhamdulillah, wa syukurillah, kita bahagia hati kita di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah bengkel perbaikan bagi diri kita selama 1 bulan penuh. Kata Rasulullah, Ramadan is month of training. Ramadan ini adalah bulan latihan. Kalau di bulan ini kita selalu dekat kepada Allah, selalu perhatian kepada Allah, meningkatkan iman dan amal ibadah kepada Allah, maka orang mengatakan everything is running well. Segala urusan berjalan dengan lancar
kalau kita dekat dengan Allah. Maka Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini dikenal dengan ayat 1000 dinar namanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri jalan keluar dari setiap problem hidup yang kita hadapi. Ada saja jalan keluarnya. Menurut kita impossible. Mana bisa, enggak mungkin. Tapi Allah perhatian kepada orang beriman yang selalu bertakwa kepada Allah. Ada problem, Allah beri jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepada hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan jalan tak diduga-duga, dengan jalan tak disangka-sangka. Itulah janji Allah kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ibadah puasa ini kan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk mengantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa enggak mudah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, sin salabin abrah kedabra. Enggak mudah, perlu proses, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Khususnya di bulan ini, apa yang kita korbankan, apa perjuangan kita, apa usaha kita, mengosongkan perut dari makan dan minum. Selama ini kan kita pagi sarapan, siang makan siang namanya, sore makan sore. Di antara sarapan sama makan siang sama makan sore banyak cemil-cemilan kan? Mie Aceh lah, mie gomak lah, ayam penyet, ayam geprek, apa lagi Bu? Risol, macam-macam, semua masuk mari. Kalau umpamanya diambil ember, dari mulai pagi sampai sore makanan kita, itu ember itu penuh. Kalau nggak percaya, Ibu tes. Nanti habis lebaran, Ibu 1 hari nggak usah makan. Tapi beli, pagi sarapan apa? Taruh di ember. Antara pagi dengan siang, apa cemilannya? Nggak usah dimakan, taruh di ember. Nanti makan siang, taruh di ember. Antara siang sama sore, kan banyak cemilan lagi. Ubi goreng, bakso bakar, macam-macam. Taruh lagi di ember. Sore makan, taruh di ember. Penuh Pak ember itu. Tapi begitu masuk ke perut, nggak kelihatan. Apalagi macam saya kan, langsing. Ya kan? Dari dulu kata Pak Asad, ya kan? Sejak lahir. Nggak kelihatan perut kita, Pak. Karena perut kita ini karet, melar. Udah ke depan bisa ke kanan bisa ke kiri, udah kiri bisa ke belakang dia. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita korbankan makanan, minggir dulu. Minuman, minggir dulu. Bini, minggir dulu. Malam, sini dulu. Gitu kan? Malam sini dulu. Inilah pengorbanan kita. Demi apa? Demi menggapai takwa kepada Allah. Kalau ini pun nggak bisa, bagaimana pula yang berat-berat harus berjuang ke Gaza demi takwa? Berat kali. Berat kan? Puasa ini kan ringan kan? Ringan puasa ini. Tapi nggak semua orang bisa berpuasa. Maka nggak ada jaminan badannya tegak, strong, sehat, dia mampu berpuasa. Nggak ada jaminan. Kenapa? Karena yang dipanggil orang beriman. Walaupun dia kurus, badannya sakit-sakitan, timbangannya cuma 45 kilo. Tapi kalau dia beriman,
dia mampu menahan lapar dan haus di siang hari demi mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai predikat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka Nabi mengatakan sumu, kasih puasalah kamu agar badanmu sehat. Sehat itu obatnya puasa. Sehat kok obatnya puasa. Sakit obatnya puasa. Karena dia sering puasa, badannya jadi sehat. Orang yang sakit-sakitan, pertanda dia nggak bisa ngerem diri, nggak bisa mengendalikan diri. Apa saja lepas kendali masuk ke perut. Akhirnya apa? Sakit lambung, sakit asam urat, kolesterol naik, gula darah naik, kuduknya berat, kepalanya pening, dadanya. Kenapa? Banyak makan. Banyak apa, Bu? Banyak makan. Puasa sehat nggak? Nah, terus puasa, Bu, ya. Terus puasa. Supaya apa? Supaya dokter nggak kewalahan nangani orang sakit. Ya kan? Nah, makanya kata Rasulullah, supaya kita sehat, sering puasa. Setidaknya sebulan 8 kali kita puasa. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 8 hari. Sesudah nanti kita keluar dari bulan Ramadan. Supaya sehat kita. Kemudian yang kedua, sering baca Quran, ruqyah mandiri. Karena saya sering menangani orang yang sakit dengan saya ruqyah, insya Allah dia sehat badannya. Sakit kolesterol segala macam, nggak bisa mati-mati di ruqyah, besok mati, ya kan? Nah, mau baca Quran gitu. Baru-baru ini ada orang batu bara, saya dipanggil ke rumah sakit Sembiring yang di Deli Tua. Udah 1 minggu di ruang ICU. Saya masuk ke ruang ICU, saya ruqyah 4 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena keluarganya mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, kami udah lelah, udah capek. Jangan sampailah kami nunggu mama kami ini datang bulan Ramadan. Rupanya datang jauh, tapi cuma 2 hari. Begitu 2 hari Ramadan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumahnya Batubara, daerah Kerupuk sana. Nah, maka oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk menempa diri, karena diri kita ini Bapak Ibu banyak yang udah rusak. Mulut kita ini banyak yang rusak. Betul, Bu? Ibu suka ngomoli Bapak, diomeli tiap hari. Udah tua-tua diomeli, Pak. Kalau masih muda diomeli masih kuat kan? Ini udah tua, udah lemah-lemah diomeli setiap hari. Karena suaminya baik, suaminya nggak bales, diam aja. Bukan nggak berani, tapi istrinya lebih berani. Kan itu aja masalahnya kan. Tapi alhamdulillah datang bulan Ramadan, nggak ada lagi repetan istri kepada bapak. Bapak pun sehat. Mau tahu, Bu, resep bapak sehat? Jangan diomeli. Bisa, Bu? Ada? Ya, nggak bisa. Ada duit, alhamdulillah. Nggak ada duit, jangan diomeli. Supaya sehat. Sebab kalau nanti bapak sakit, siapa yang cari nafkah? Coba Ibu pikir itu. Kalau sakit bapak, siapa yang cari nafkah? Siapa, Bu? Nggak ada kan? Tambah susah apa tambah senang kalau bapak nggak ada pendapatannya? Karena sakit. Susah. Maka ayat tadi diamalkan, ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ada problem suami istri rumah tangga, dekat kepada Allah, ngadu kepada Allah, ada jalan keluarnya. Jangan suami dimarahin tiap hari. Setuju, Pak?
Oh, setuju kali lah. Setuju kali, orang aku pun sering juga dimarahi ya kan, diomelin. Memang begitulah bawaan wanita atau seorang ibu, kadang-kadang banyak masalah, banyak problem, lepas kontrol, mulutnya ceplos. Tapi di bulan Ramadan, alhamdulillah, ibu banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak bersyukur. Bapak-bapak merasakan, kayaknya rindu dengan repetan ibu loh. Rindu Pak dengan repetan ibu. Makanya bapak-bapak nanti di akhirat gak kena siksa lagi. Sebab di dunia udah banyak kena azab. Gak ada Pak repetan lagi. Maka beruntung kami kaum laki-laki bapak-bapak ini, direpeti kami diam, sabar. Memang pesan Nabi begitu Bu, la taghdab, la taghdab, la taghdab fil jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, pasti masuk surga. Tapi yang marah, yang marah finnar. Masuk neraka. Pilih mana Bu? Pilih marah apa pilih diam? Ayo. Kalau kami bapak-bapak pilih sabar, pilih diam. Kenapa? Surga. Ibu-ibu? Ayo. Pilih surga apa pilih neraka? Nah, kalau pilih surga Bu, ingat kata Ustaz Zulkarnain Damanik, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri wassalam. Minta tolong kepada Allah atas problematika hidup kita, dua caranya, dengan sabar dan sholat. Sabar artinya apa? Gak usah ngomong. Diam aja. Saya kalau dimarahi di rumah, diam aja. Ya, lama-lama dia capek sendiri. Nah, diam aja, Pak. Zikir aja. Astagfirullah. Itu kita. Jangan kita ladeni. Kenapa? Karena marah itu setan. Setan itu terbuat dari api. Api pasti kalah sama air. Betul? Jangan api sama api. Ledak, kompor, sumbu. Gas 12 kilo pula ya kan. Ledak rumah tangga kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya kan, as-sabru sawabul jannah. Banyak kita sabar di bulan Ramadan, karena sabar itu balasannya tidak ada yang lain kecuali surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu terbatas, demikian saya padakan. Intinya, mari kita kendalikan diri kita di bulan suci Ramadan ini. Banyak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbanyak sabar dan sholat serta zikir serta minta ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita banyak dosa kepada siapapun, terutama kepada pasangan hidup kita dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam sampai di sini ceramah saya pada malam hari ini. Lain waktu kita sambung kembali. Panjang umur, murah rezeki. Kalau ada pisau sebilah, kalau letakkan dalam jambangan. Kalau ada silap dan salah, mohon kiranya dimaafkan. Kalau dulang-dulang ke hulu, ikat-ikat si batang jerami. Bapak Ibu jangan berinjak sila dulu, karena ada acara sholat tarawih lagi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah,